Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Wisri Mikafah, NPM 20144600371 dari Prodi PGSD semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mengidentifikasi video-video tari guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Tari dan Drama yang diampu oleh dosen Ibu Putri Rahmawati, SPD, MSN. Baik, langsung saja. Tari merak adalah tari khas daerah Jawa Barat yang diciptakan oleh seniman Sunda yaitu Raden C.C. Sumantri. Tema tari dari tari merak sendiri adalah menggambarkan kegiatan binatang. Tari ini merupakan penggambaran kehidupan binatang yaitu burung merak. Biasanya tarian ini dijadikan hiburan atau sambutan kepada tamu di acara besar. Berikut elemen-elemen yang terdapat dalam tari merak. Yang pertama yaitu gerak. Gerakan tari merak ini diadaptasi dari gerak-gerak burung merak jantan dengan pesona bulu-bulu ekornya yang cantik saat memikat merak betina. Macam-macam dalam gerak tari merak diantaranya yang pertama yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala meliputi gilek. Gilek itu yaitu menggambarkan seekor burung merak ketika menggelengkan kepala. Gilek dilakukan dengan menggelengkan kepala dan leher ke kiri dan kanan serta posisi dagu harus di depan atau bergerak lebih dahulu. Yang kedua, gailer. Gailer yaitu memutar kepala secara perlahan dan terinspirasi dari gerakan burung merak saat menoleh. Yang kedua yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan meliputi mucuk. Mucuk yaitu menyatukan ibu jari dan jari tengah dan membentuk huruf O atau lingkaran. Yang kedua, capang. Capang yaitu menekuk salah satu tangan pada bagian siku atau pergelangan tangan. Yang ketiga, ukel. Ukel memutar pergelangan tangan. Yang keempat, nyawang. Nyawang itu tangan diletakkan di kening seolah sedang mengamati kejauhan. Yang kelima, selut. Selut itu menggerakkan tangan kiri dan kanan ke arah atas atau depan secara bergantian. Yang keenam, lontang kanan atau kiri. Lontang kanan atau kiri yaitu pergelangan tangan kanan atau kiri digerakkan secara bergantian ke arah depan serta posisi telapak tangan menghadap ke depan. Yang ketujuh yaitu tepak bahu. Tepak bahu yaitu telapak tangan kanan, kiri atau keduanya menepuk-nepuk bagian bahu. Yang ketiga yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki meliputi srisik. Srisik yaitu gerakan dasar di bagian kaki dengan berlari-lari kecil serta posisi lutut harus sedikit ditekuk dan kaki harus jinjit. Yang kedua, risik. Risik yaitu gerakan transisi atau peralihan yang menggambarkan perilaku burung merak saat memekarkan ekor dan membentangkan sayap. Risik dilakukan dengan berjalan berkeliling sambil menghempaskan selendang ke arah belakang, kemudian diayunkan kembali ke depan atau ke samping. Yang ketiga yaitu duduk deku. Duduk deku yaitu kedua kaki dilipat ke dalam, posisinya menyerupai duduk tasyahud awal saat sholat dan bagian pantat tidak boleh menempel di lantai. Yang ketiga yaitu seser. Kaki bergerak ke arah kiri dan kanan. Yang keempat, ngoreh. Ngoreh itu salah satu kaki seperti menggaruk-garuk tanah. Itu mencerminkan tingkah laku burung merak saat mencari makan. Yang keempat yaitu gerakan gabungan. Gerakan gabungan meliputi mincit. Mincit yaitu menggerakkan tangan kaki dan kepala secara bergantian. Saat menggerakkan tangan kanan, kaki yang bergerak harus kiri dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, bercumbu. Bercumbu salah satu kaki di depan kaki yang lain. Lalu kedua tangan melakukan gerakan muncuk dan kepala dalam posisi gilek. Yang ketiga, tumpang tayel.
Tumpang tayul itu memutar pergelangan tangan atau ukel sembari sesekali mengibaskan selendang serta kaki bergerak ke arah depan dan belakang. Yang kedua, untuk ruang geraknya bersifat umum dan pribadi. Untuk pola garis lengkung, penari membentuk tarian merak sesuai lengkungan seperti lengkungan angka 8, ular atau spiral. Sementara untuk pola garis lurus membentuk segi 4, zigzag, segitiga, huruf V, dan variasi gerakan lainnya. Waktu tari merak. Tarian merak dipentaskan untuk persembahan para tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan. Tarian ini dipentaskan dalam penyambutan untuk tamu agung dalam sebuah acara atau ritual. Tari merak ini dipentaskan untuk penyambutan rombongan tamu pengantin pria ketika akan menuju ke pelaminan. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam tari merak. Yang pertama yaitu tata rias dan tata busana. Make up dari tari merak simple, namun ada penegasan di bagian mata yang dihias seperti mata burung merak. Sedangkan bagian-bagian dari kostum tari merak adalah sebagai berikut. Bagian kepala meliputi siger, sanggul, tutup sanggul, bunga sanggul, sesumping, dan suwek atau anting. Pada bagian tengah meliputi kilat bahu dan gelang tangan. Pada bagian badan meliputi apok, beber, soder, sinjang, kace, dan buntut merak. Yang kedua yaitu iringan tari merak. Tari merak diiringi dengan lagu Macan Ucul dengan musik dari gamelan Laras Salendro dengan penata iringan musik oleh Aim Abdurrahim. Alat musik yang mengiringi tari merak adalah gong, gendang, ifa, rebana, kecapi, dan gamelan. Yang ketiga yaitu properti tari merak. Properti tari merak terdiri dari 3 bagian antara yaitu kepala, badan, dan bawah. Ada 3 bagian properti tari merak, yaitu bagian kepala, badan, dan tangan. Kostum penari memakai aksesoris siger dari bahan kulit sapi yang ditatah, diberi cat, warna keemasan, dan hiasan ayat yang terbuat dari manik-manik. Yang keempat yaitu tata panggung tari merak. Tata pentas panggung pertunjukan merak menggunakan tema techno yang bertujuan untuk membuat keemasan tari merak tampak modern dengan tidak menghilangkan ketradisionalannya. Modifikasi yang diaplikasikan pada tari merak ini kepada mahkota dan sayap kostum penari, yaitu menambahkan lampu LED agar mendukung tema dan tata artistik techno. Selanjutnya, karakteristik tari merak untuk anak SD. Tari merak mempunyai banyak manfaat di sekolah dasar, yaitu sebagai sarana mengembangkan budaya dan pelestarian budaya. Tari merak akan membentuk karakter siswa yang cinta terhadap budaya. Selain itu, tari merak akan menjadikan siswa mempunyai daya kreatif untuk berkreasi dengan tari merak. Selain beberapa manfaat tersebut, tari merak juga mempunyai kekurangan, yaitu hanya diajarkan di sekolah dasar pada kelas tinggi. Karena pada siswa kelas rendah, siswa belum mempunyai kemampuan untuk meniru gerakan-gerakan. Siswa rendah masih dengan tari-tari yang diajarkan dengan gerakan yang sederhana. Selanjutnya, analisis komposisi seni tari dan drama pada video pertama dan yang kedua. Dalam tarian video tersebut, termasuk ke dalam tari dramatik. Tari dramatik adalah karya tari yang menggunakan cerita atau berlatar belakang drama, atau bisa juga tari yang mengandung arti atau bentuk gerakannya itu mengandung gerakan maknawi. Tari ini dilakukan oleh satu orang penari
2 orang penari ataupun banyak penari. Komposisi yang terdapat dalam video pertama dan kedua dalam tarian tersebut diantaranya: yang pertama, pada gerak. Gerak yang hadir pada tiap garapan tersebut memiliki berbagai makna. Setiap gerak bercerita pada tubuh agar dapat dipahami oleh penonton. Yang menjadi sumber utama gerak tari adalah tubuh penari. Disinilah kekuatan kedua yang hadir pada tari, yaitu estetika tubuh. Untuk ruang geraknya, garis-garis lantai atau titik-titik yang dilalui oleh penari dalam video tersebut ada 2. Yang pertama yaitu garis lurus. Garis lurus dapat dibuat ke depan, ke belakang, ke samping, atau serong, sehingga garis itu memberikan kesan sederhana tapi kuat. Yang kedua, garis lengkung. Garis lengkung itu dapat dibuat melengkung ke muka, ke belakang, atau dalam bentuk beberapa rumusan matematika. Yang ketiga yaitu tata panggung. Dalam tata panggung, desain tersebut bisa dilihat langsung oleh penonton, di mana kesatuan tubuh dan properti penunjang terlukis jelas pada penari tersebut, mulai dari gerakan kepala, leher, tangan, jari, pinggang, tungkai bawah, kaki, jari, seperti properti yang menjadi keutuhan tubuh. Yang kelima, desain dramatik. Hal ini dibutuhkan terutama pada tarian yang memiliki unsur dramatik di dalamnya. Dengan desain dramatik diharapkan struktur dramatik mulai dari pemaparan cerita, hadirnya klimaks sampai pada penurunan suasana. Yang keenam yaitu musik atau bunyi. Musik bunyi yang dipergunakan untuk mengiringi tari tersebut digarap maksimal sesuai garapan tarinya, baik itu dengan alat instrumen penunjang ataupun bunyi tubuh dan alam. Yang ketujuh, dinamika kekuatan. Dinamika kekuatan menjadikan tari lebih menarik. Digambarkan sebagai jiwa emosional atau rasa pada gerak, termasuk di dalamnya terdapat pergantian tempo dari cepat, medium, lambat, atau sebaliknya. Yang ke-8 yaitu komposisi penari. Cara penempatan penari serta gerakannya yaitu serempak. Gerakan atau pola yang dilakukan secara bersama oleh kesemua penari. Yang kedua, berimbang. Penari dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana gerakan serta pola dipisah menjadi bagian kelompok tadi. Yang ketiga yaitu terpecah. Setiap penari memiliki pola sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, baik itu dilakukan secara bersamaan maupun secara individual terpisah posisi. Yang kesembilan yaitu properti penunjang. Adapun properti penunjang dalam tarian tersebut diantaranya kostum. Kostum perlu diperhatikan warna, model, dan fleksibilitas serta sesuai konsep. Kemudian tata riasnya dibuat tipis, tidak tebal, dan sesuai dengan anak-anak. Pada steknya bersifat indoor, yaitu berada di gedung, pendopo, atau ruang tertutup. Aksesorisnya berupa bakul, meja, tombak, kursi, selendang, dan lain-lain. Terus lightingnya dibuat gelap dalam arena yang bersifat indoor tadi, agar penonton dapat fokus oleh sorotan para penari. Itulah video-video yang telah saya identifikasi. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.